Pemerintah mengeluarkan aturan di mana penumpang pesawat wajib menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 dari RT-PCR H-2. Aturan ini diberlakukan khusus pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi udara. Sementara pelaku perjalanan domestik wilayah PPKM level 4 dan 3 yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh hanya perlu menunjukkan tes negatif COVID-19 dari antigen H-1. Kemarin malam PPKM level 4 sudah diumumkan untuk dilanjutkan. Dan dari banyak perbincangan di media sosial yang saya baca, orang sudah banyak yang apatis. Mereka seperti sudah tahu kalau PPKM akan terus dilanjutkan sampai bulan Agustus ini selesai. Dan seperti biasa, cara warga Indonesia menghibur hatinya dari kesulitan adalah dengan membuat meme ataupun memelintir kepanjangan dari PPKM itu dengan kata-kata yang lucu. Tapi kalau saya perhatikan, meskipun namanya tetap PPKM level 4, pemerintah sendiri pelan-pelan sudah melonggarkan banyak hal yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat. Kalau PPKM di minggu kemarin yang dilonggarkan adalah ekonomi masyarakat bawah dengan boleh membuka warung, laundry, pangkas rambut, dan sebagainya. Untuk PPKM yang kali ini itu menyasar pelaku ekonomi besar seperti mal. Pemerintah ingin menguji coba PPKM kali ini dengan membuka mal di 4 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Uji coba ini dilakukan selama seminggu dengan syarat mal hanya boleh menerima pengunjung dengan kapasitas maksimal 25% dan pengunjung mal wajib menunjukkan bukti kalau dia sudah divaksin dan protokol kesehatan lah tentu saja, seperti pakai masker dan menjaga jarak. Sebelumnya memang para pengusaha mal sudah teriak-teriak. Mereka juga kecekek sampai nggak bisa nafas karena selama sebulan ini seluruh mal di Indonesia harus tutup. Bayangkan, para pengusaha mal harus menanggung biaya operasional yang besar, belum lagi banyak penyewa yang akhirnya minggat karena sudah nggak tahan. Meskipun Menteri Keuangan sudah mencoba melonggarkan nafas dengan membebaskan pajak sewa, tapi bukan itu solusinya. Kalau mal tutup, para penyewa nggak bisa jualan dan terlebih lagi mereka nggak bisa bayar karyawan. Akhirnya ya, banyak orang yang dipecat karena pemilik sudah tidak punya lagi pendapatan. Jumlah pengangguran sudah makin tinggi. Di bulan Februari ini saja sudah terhitung ada 8 juta pengangguran. Naik dari tahun kemarin yang ada di angka 6 jutaan. Ini bahaya karena penganggur yang semakin banyak bisa menaikkan angka kriminalitas karena mereka bisa berbuat apa saja dengan alasan untuk makan. Jadi mau nggak mau, pemerintah harus mulai membuka sektor ekonomi kembali supaya alirannya tidak terhambat. Kalau terhambat bisa meledak dan membuat titik-titik kerusuhan yang gampang dipolitisasi oleh oposisi. Karena itu, meski namanya tetap PPKM level 4, di beberapa sektor sudah mulai ada relaksasi atau pelonggaran. Dengan catatan, yaitu tadi, harus menunjukkan bukti sudah vaksin. Di Jakarta sendiri, untuk masuk ke mal, kabarnya juga sudah dicanangkan supaya orang bisa masuk ke mal dengan menunjukkan bukti sudah vaksin. Contoh permasalahan itu terjadi di Argentina baru-baru ini. Ribuan orang turun ke jalan protes karena mereka nganggur dan miskin akibat pemerintahnya memberlakukan pengetatan di sektor ekonomi yang membuat banyak pengusaha akhirnya menutup tempat usaha mereka. Pengangguran di sana tumbuh pesat dan angka kemiskinannya juga meningkat. Sekarang pemerintah Argentina juga sudah mulai melonggarkan ekonomi mereka supaya orang bisa kembali bekerja. Nah, hantaman ekonomi paling keras itu ada di sektor pariwisata.
Badan Pusat Statistik menghitung sektor pariwisata kita anjlok sampai 87%. Padahal sebelumnya sektor pariwisata punya kontribusi pendapatan terbesar nomor 2 di Indonesia. Saya itu seringkali ya mendengar keluhan banyak teman di Bali yang merasa hidup mereka makin lama makin sulit karena tidak ada pengunjung. Mereka sekarang banyak yang jadi pedagang, jual mobil, jual motor, jual apapun yang bisa mereka jual. Bali memang parah sekali karena sektor ekonomi mereka paling besar itu ada di pariwisata. Jadi kalau pilar ekonomi mereka ini guncang, mereka bisa pingsan. Apalagi pandemi ini sudah berjalan setahun lebih dan belum mengarah pada kemungkinan untuk normal kembali. Gak usahlah berharap pada turis luar. Turis domestik juga sepi. Kenapa? Ya, salah satu faktornya karena ribet dan mahalnya perjalanan ke Bali sekarang. Bayangkan, untuk naik pesawat ke Bali sekarang harus pakai izin bermacam-macam. Mulai dari keterangan RT, RW, sampai harga PCR yang mahal, bahkan bisa lebih mahal dari harga tiketnya. Coba kita lihat, contoh saja, tiket pesawat Jakarta-Bali harga paling rendah ada di angka 500 ribuan. Berapa tes PCR-nya? Bisa 900 ribu sampai 1,5 jutaan. Lah terus gimana kita mau bawa keluarga berlibur ke sana kalau semuanya harus di PCR? Saya sendiri juga heran, kenapa kok PCR bisa begitu mahalnya? Oke lah, kalau mahal karena mungkin ada komponen biaya yang harus diimpor dari luar. Tapi yang bikin saya tambah heran, kenapa kok tes PCR jadi monopoli di bandara? Kenapa kok orang yang mau menggunakan pesawat nggak punya pilihan semisal tes swab misalnya? Saya jujur nggak habis pikir dan logika saya juga nggak sampai di sini. Untuk perjalanan jauh dan tidak keluar pulau misalnya, saya akhirnya menggunakan kereta api. Dan syarat tes untuk naik kendaraan seperti kereta cukup swab tes saja dengan biaya sekitar 250 ribuan lah. Dengan tiket sebesar 400 ribu rupiah ditambah biaya tes swabnya 250 ribu rupiah, saya keluarkan biaya total 750 ribuan rupiah untuk naik kereta. Tapi kalau saya naik pesawat, tiketnya saja 500 ribu. Terus biaya PCR-nya bisa mencapai 1,2 juta rupiah. Apa coba bedanya saya yang keluar kota naik kereta dengan naik pesawat dengan tujuan yang sama tapi harus bayar tes yang berbeda? Saya kok jadi menduga, maaf ya, ada kartel dalam masalah tes di bandar ini sehingga semua orang wajib tes PCR yang mahal gila-gilaan itu. Dan ini juga sudah diprotes banyak kalangan, juga serikat karyawan Garuda yang heran. Kenapa sih kok harga tes PCR itu jadi wajib di bandara dan mahal pula? Kalau pemerintah tidak menyelesaikan masalah ini, selain pariwisata kita hancur, industri penerbangan kita juga sudah pasti hancur. Lion Air Group saja sudah merumahkan 8.000 karyawannya karena nggak ada penumpang dan memulangkan pesawatnya mungkin karena nggak kuat bayar cicilan. Garuda juga sudah merumahkan 800 karyawannya. Sriwijaya Air sudah berniat untuk rumahkan karyawannya juga. Dan Air Asia dikabarkan mulai ancang-ancang untuk PHK karyawan. Itu baru karyawan di penerbangan. Bagaimana coba dengan masalah di wilayah pariwisata itu sendiri? Tentu ribuan orang akan di PHK dan nganggur. Ini yang jadi masalah baru hanya karena pemerintah tetap mempertahankan monopoli tes PCR yang mahalnya gila-gilaan itu di bandara. Saya tambah heran lagi. Kalau sudah ada bukti sudah divaksin, untuk apa lagi bayar PCR mahal-mahal? Terus bukti vaksin itu buat apa? Penumpang pesawat sudah divaksin. Mereka yang sampai di tujuan itu juga wilayahnya mayoritas sudah divaksin. Terus kenapa mereka harus bayar PCR dengan harga jutaan?
Pertanyaan itu nggak habis-habisnya di kepala saya sampai saya akhirnya ambil kesimpulan berdasarkan pemikiran jelek. Jangan-jangan ada yang main bisnis di atas penderitaan masyarakat dengan membentuk kartel PCR sehingga mereka bisa memonopoli tes di bandara. Itu pikiran jelek memang. Tapi saya juga nggak menemukan jawaban yang bagus di tengah kebingungan ini. Saya sendiri kasihan sama mereka yang harus pulang naik pesawat karena kerja atau karena ingin ketemu orang tua, terbentur harga tes PCR seharga 1,5 juta rupiah, bahkan ada yang sampai 2,5 juta rupiah. Pak Presiden, tolonglah turunkan harga PCR. Atau kalau tidak, jangan monopoli bandara dengan hanya tes PCR saja. Biar orang bisa punya pilihan lain yang lebih murah. Biar industri penerbangan bangkit lagi. Biar pariwisata kita hidup lagi. Kalau mereka mati dan banyak pengangguran, yang susah juga pemerintah. Tolong sebarkan permintaan ini supaya Presiden mendengar. Karena siapa tahu Presiden juga nggak dapat informasi apa yang terjadi di lapangan. Terutama tentang tes PCR sebagai syarat wajib penerbangan. Kopi saya pahit sekali, tapi harus saya seruput juga kali ini. Gaspol!